Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Berbagi Sisi episode keempat. Kali ini narasumber pertama dari tim KMC atau Klinik Mutiara Cikutra ada Bu Windy. Hai. Halo. Wah Bu Windy, aku juga agak segan nih ngobrolnya. Biasa aja. Oh iya biasa aja, Ya. oke. Bu Windy ini sebagai tim HRD dari Klinik Mutiara Cikutra ya, yang kali ini bakal ngebahas tentang ibu bekerja emang family time jadi tertunda ya. Nah, sebenarnya Bunga mau tanya dulu sih Bu, sejak kapan Ibu memilih untuk bekerja gitu Bu? Oke, waktu itu keputusannya waktu saya masih SMK ya, memang sudah direncanakan untuk bekerja. Jadi saya mengambil jurusan SMK ya, sekolah SMK jurusan akuntansi, karena memang pengen kerja gitu dulunya. Nanti kuliahnya baru setelah kerja gitu. Oh gitu, berarti passionnya mulai dari SMK. Iya betul. Nah setelah menikah nih, akhirnya gimana cara Ibu koordinasi sama suami? Ibu masih memilih mau bekerja gitu Bu? Iya, memang waktu dengan suami itu sebelum menikah ya, mau menerima saya nggak, karena saya memang suka bekerja, pengen berkarir gitu. Tapi alhamdulillah mendukung banget gitu ya, positif responnya, dukung banget. Ya udah kerja aja nggak apa-apa gitu, dikasih kebebasan. Nah, gimana cara Ibu bagi waktu antara keluarga sama pekerjaan yang mungkin kalau di kantor kan Ibu kerja dari mulai jam 8 pagi sampai sore, lanjut ke rumah, harus mungkin ngerjain pekerjaan rumah gitu. Nah, itu gimana Bu? Nah, itu pintar-pintarnya ya kita bagi waktu biasanya. Kalau misalnya pulang kerja nih, pulang kerja jam 4 sore atau setengah 5. Nah, kita langsung interaksi tuh sama anak. Jadi kan saya punya 4 anak ya. Jadi yang paling utama saya perhatikan tuh yang kecil. Di bawah 3 tahun usianya, golden age ya. Jadi kita bangun interaksi bonding yang baik dengan dia itu misalnya baca buku bareng, ayo kita baca buku deh misalnya gitu, atau nemenin dia main sama tetangga, biasanya main sepeda tuh, atau main mobil-mobilan ya, kita ikut main gitu sama dianya. Terus kalau anak SD yang baru mau remaja nih, biasanya kita ajak untuk baca Al-Quran bareng yuk, minimal 1 ayat, kemudian 1 hadis sama artinya sih biasanya gitu. Nah, pertimbangan Ibu setelah punya anak, apalagi anak yang terakhir umurnya berapa Bu? 3 tahun. 3 tahun. Nah, itu masih kecil ya Bu ya. Nah, itu pertimbangannya Ibu memilih tetap bekerja selain dari faktor mungkin kebutuhan, juga apa nih yang pertimbangan Ibu untuk yaudah nggak apa-apa tetap kerja aja, anak-anak bisa kok gitu? Iya, karena memang saya suka bekerja ya tadi yang saya bilang ya. Terus dukung penuh dari orang tua juga. Jadi kamu nggak usah khawatir katanya gitu. Kalau anak-anak biar urusan mama gitu ya, diurus sama mama. Nah setelah meninggal pun mama kemarin tuh ada adiknya sanggup katanya, ayo ngasuh. Nah jadi aja dipegang sama mereka. Percayain aja sebetulnya. Karena kan rata-rata jadi pembahasan untuk keluarga muda ya Bu ya, antara dua-duanya bekerja, salah satu bekerja, atau tidak ada yang bekerja sama sekali, kita di rumah aja, misalkan memulai bisnis atau WFH. Nah itu baru Bunga pelajari setelah sekarang sih Bu, maksudnya nggak apa-apa kok, ternyata nggak masalah kok kalau bekerja juga, even kita jadi seorang ibu gitu ya Bu ya. Betul. Nah selanjutnya nih Bu, hal apa yang Ibu terapkan kepada anak biar anaknya itu tetap bonding selain tadi setelah Ibu pulang ngajak main, itu pasti kan ada waktu-waktu quality time ya, untuk kita bisa keep in touch ngobrol gitu sama anak, itu kapan Bu? Oh iya betul, jadi memang sih setengah jam dalam 1 hari ya tetap kita harus luangkan untuk mereka discuss ya pelajaran sekolahnya gimana. Anak yang paling besar tuh ada 17 tahun ya, nah itu tuh curhat kan, dia udah mulai curhat ya, seneng curhat, kita dengerin gitu, terus kasih tahu solusinya apa, jangan terlalu kebebasan terus segala macem. Nah satu lagi Sabtu Minggu tuh, itu ibaratnya saya adalah milik mereka gitu, kita sekedar jalan-jalan ya, jalan-jalan keliling Bandung misalnya ya, atau kegiatan anak kita temenin misalnya kayak gitu. Itu sih masak juga saya jadikan waktu untuk membangun kedekatan. Anak yang kecil tuh didudukin sebelah, yuk main garam gitu ya. Sok dede main garam, ibu masak, jadi sambil ngobrol juga, nyanyi-nyanyi kayak gitu sih biasanya. Memanfaatkan waktu ya. Capek nggak sih Bu? Jadi seorang ibu rumah tangga juga, ibu bekerja juga. Capek. Capek tapi asik gitu.
Ya karena dinikmati ya. Kalau Iya, iya. dijadiin beban tuh biasanya capek. Apalagi waktu kemarin kan kuliah juga ya. Oh iya, ibu juga baru lulus S2 ya? Betul, kuliah juga. Jadi aduh, anak 3 ya. Iya, benar. Keluarga, kemudian perusahaan sama kuliah gitu. Tapi ya itu ngurangin tidur. Ketika ngerjain tugas berarti karena saya udah komitmen mau kuliah juga, bagi-bagi tugas nih. Kalau pas tugas berarti kita tidurnya ya wayakna gitu, jadi malam gitu. Nah nanti kalau misalkan ke depannya gitu Bu, anak-anak udah mulai meminta waktu lebih gitu, gimana cara ibu untuk menjelaskan bahwa bekerja dan rumah tuh sesuatu hal yang berbeda tapi bisa dibarengin kok gitu? Itu udah mulai ya. Itu udah saya lakukan juga kemarin, kita diskus, kita musyawarah anak-anak gitu ya. Di satu momen ibu ini sudah sudah lulus kuliahnya, sudah bekerja juga, mungkin kalian merasa masih kurang perhatian dari ibu atau gimana? Apakah kalian masih pengen ibu kerja atau berhenti? Nah kalau berhenti, ibu ayo berhenti, berarti udah saatnya ibu berhenti dan nemenin kalian gitu ya. Tapi ternyata nggak apa-apa kok Bu, nggak apa-apa ibu kerja aja gitu ya, kata anak-anak. Kita musyawarah kayak gitu. Kalau ibu bekerja juga nggak apa-apa kok, mungkin alhamdulillah mereka mendapatkan perhatian ya, walaupun saya bekerja. Atau mungkin juga kalau saya di rumah nggak betah, itu ya nggak tahu ya. Tapi sih insya Allah ya, kalau dari hati ke hati ngomong tuh nggak apa-apa Bu, katanya kerja aja ibu gitu. Nah ini yang terpenting sih, gimana cara ngatur moodnya Bu? Ngatur moodnya, nah ini nih memang perjuangan ya. Apalagi kalau udah capek, nah gitu. Jadi biasanya sih kita lebih jangan bawa mood tuh udah diniatkan ya. Oh kita pulang ke rumah nih, moodnya harus dijaga. Kalau ada hal-hal yang misalnya nih di luar kendali ya, anak kenakalannya luar biasa gitu tuh udah saya diem dulu. Diam dulu, nenangin diri, aktivitas dulu, nggak apa-apa nangis. Kan anak tuh, saya tuh pernah belajar ya beberapa hal dari psikolog gitu. Kalau anak nangis tuh jangan diberhentikan, karena dia sedang mengekspresikan emosinya kan. Nggak apa-apa, biarin aja. Saya juga mengatur emosi daripada nanti salah kan ya, keras. Nah itu paling ngatur dulu sih, di cooling down dulu, baru nanti kita ngobrol kenapa gitu sih. Ngaturnya. Iya karena kan mungkin dari kerjaan banyak, bawa ke rumah juga ngelihat rumah misalkan berantakan, pasti kan wah campur aduk ya Bu ya. Ditambah mungkin waktu keluarga 2 hari yang mungkin ada aja waktu kerjaan harus diganggu juga di waktu-waktu weekend. Nah itu sih sebenarnya yang menurut Bunga susah kayaknya, tapi ternyata ibu bisa nih. Enggak salah sih, tetap ada itu perjuangan ya, tetap emosi mah bener ya ada, tapi ya itu kita berusaha aja. Kelepasan sih pernah ya, kelepasan, dan mungkin itu wajar. Tapi kita berusaha belajar dari kemarin. Oh kita salah nih, minta maaf sama anak. Ibu tadi agak keras nih, maaf ya, misalnya kayak gitu. Besok enggak deh, misalnya kayak gitu. Nah itu sih lebih ke kita sebagai orang tua juga nggak boleh gengsi untuk minta maaf, minta tolong ya Bu ya. Karena ntar kan anak nggak tahu apa-apa, tiba-tiba wah si mama lagi nggak mood nih, tiba-tiba kena marah padahal kita nggak ngapa-ngapain. Mungkin ada aja ya momen-momen kelepasan kayak gitu. Nah cara ibu nih selanjutnya gimana orang tua, kan ini ada bahasa ya, orang tua sibuk, anak jadi kurang perhatian, ditambah masa-masa golden age yang butuh perhatian orang tua. Tanggapan ibu gimana? Oh iya betul, saya sangat setuju ya, bahwa memang di masa golden age ini anak tuh membutuhkan perhatian lebih. Itu dimana mereka itu sedang mengalami pembentukan karakter ya, kemudian perkembangan otak dan lain sebagainya. Jadi memang di sini kalau saya itu harus mengkomunikasikan dengan yang megangnya. Ketika saya bekerja misalnya, megangnya dikasih pemahaman bahwa usia golden age ini penting banget. Jadi harus betul-betul memperhatikan gitu. Pekerjaan rumah nanti deh gitu ya. Yang penting anak dulu gitu. Balatak biarin deh gitu ya. Asal jangan yang bahaya ya, jangan api, pisau itu memang nggak boleh. Tapi kalau berantakan nggak apa-apa deh. Nanti kalau mereka udah tidur kita baru beres-beres. Atau disiplinkan untuk ayo beresin dong mainannya gitu. Itu aja sih. Memang penting banget. Perlu. Karena memang kan di masa golden age itu anak-anak mulai mencari tahu ya tentang berbagai hal. Mungkin apakah ibu udah ngasih gadget ke anak yang paling kecil?
sempat nawarin Ya. kalau saya pas lagi ada telepon nih dari Iya. klinik ya segala macam, ibu harus segera ditangani. Dede rewel, dek ini nonton boleh nonton gitu ya. Itu nggak sih, tapi tetap ya kita nggak Batasi ya Bu ya. batasi waktunya 5 menit ya misalnya. Udah ya baru dialihkan ke yang lain. Iya. Tapi kadang memang ditolak juga. Nggak mau katanya gitu ya. Alhamdulillah sih. Karena ada pengalaman juga Buda, jadi orang tuanya ini dua-duanya bekerja. Anaknya tuh dikasih gadget, jadi dia diasuh sama yang ya pengasuhnya, sampai akhirnya anaknya tumbuh karena nggak bisa bahasa Indonesia. Karena dia dikasih handphone dan yang dia tonton itu animasi-animasi luar negeri, terus juga game-game luar negeri yang mayoritas bahasanya tuh Inggris. Jadi sampai sekarang tumbuhnya pun ke bahasa Inggris. Nah itu akhirnya ini jadi pelajaran sih bahwa memang sebagaimanapun kita sibuk, tetap aja untuk perhatian ke anak itu harus ada ya Bu ya. Betul banget, setuju banget ya. Jadi aduh sayang banget ya itu didikan gadget bukan didikan kita ya. Karena menurut saya yang terpenting adalah perkembangan karakternya tadi ya. Akhlak itu menurut saya itu yang utama ya. Jangan sampai diserahkan ke orang, kita sibuk sendiri, akhirnya yaitu korban anaknya gitu. Saya sih nggak mau kayak gitu. Nggak apa-apa lah saya sibuk di rumah sama anak, udah capek pun nggak apa-apa, yang penting anak bisa tetap kepegang gitu. Iya betul. Ibu mau tahu first impression Bunga ke Ibu? Iya betul. Jadi waktu masih interview nih kita bekerja, Bunga tuh senang sama Bu Indi karena Bu Indi tuh mengayomi banget. Amin. Jadi tipe-tipe ibu yang memang bisa membagi waktu antara mood, pekerjaan, rumah tangga dan sebagainya macam. Karena ibu tuh tipikal yang mendengarkan, mau, terus juga memberi saran yang terbaik gitu ya menurut Bunga. Iya. Jadi malu. Ih beneran ini mah nggak peres beneran guys. Dan ternyata terbukti setelah tadi kita cerita-cerita, ibu di rumah punya 3 anak, terus juga bekerja dari 4 punya 4 anak, terus juga bekerja dari pagi sampai sore, bekerjanya nggak selesai di situ aja, tapi di rumah juga harus beres-beres, belum Sabtu Minggu, belum lagi nanti Senin ke Jumat lagi. Wah keren banget sih. Ya mudah-mudahan istiqomah ya bisa bermanfaat itu aja sih. Iya benar-benar karena yang paling penting itu ya Bu ya, dimana kita bisa memberi pengetahuan tentang akhlaknya dulu, betul. Untuk anaknya gimana nanti ke depannya tergantung dari pilihannya ya Bu ya. Betul. Yang penting tidak merugikan orang lain. Amin. Iya betul sekali Teh Bunga. Nah terakhir nih Bu, pesan Ibu untuk ibu-ibu bekerja di rumah yang juga memiliki anak. Dan harapan Ibu tetap optimis bahwa kita tuh bisa gitu Bu, bekerja terus juga menjadi seorang ibu rumah tangga juga bisa. Nah jadi rumah dan pekerjaan adalah sesuatu hal yang berbeda, tapi kita bisa lakukan di satu orang yang sama. Nah itu apa Bu pesannya? Wow, pesan ya. Kayaknya nggak pantas deh kalau ngasih pesannya. Paling ini berbagi aja pengalaman pribadi bahwa memang ini perjuangan berat ya bagi para ibu yang memilih untuk atau memutuskan untuk berkarir dan juga menjadi ibu rumah tangga yang baik di rumah. Nah itu kita pandai-pandai membagi waktu saja. Antara kita peran sebagai seorang karyawan di perusahaan dan juga sebagai seorang ibu. Jadi jangan sampai kita berat sebelah. Mengenyampingkan tugas utama kita sebagai seorang ibu demi karir kita gitu ya. Kita harus pilih-pilih nih niatnya untuk apa dulu nih tujuannya kerja. Kalau tujuannya untuk hanya misalnya meluangkan waktu saja gitu ya. Nah itu juga kita harus lihat tuh tujuannya untuk apa, kan bekerja juga untuk anak juga ya. Cari untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga ya di situ, selain kita ingin mengembangkan karir kita ya. Tapi menurut saya kesuksesan terbesar dari seorang ibu dan juga karyawan adalah ketika kita bisa mensukseskan anak-anak kita menjadi lebih baik dari kita gitu. Karena untuk apa kita mensukseskan orang lain tapi ternyata gagal untuk mensukseskan anak-anak kita. Itu aja sih, semangat banget ya bagi para ibu yang memutuskan untuk bekerja. Ini perjuangan berat tapi kita insya Allah bisa dengan niat yang tulus ya untuk bisa bermanfaat untuk keduanya. Itu sih. Wow, dalam sih itu ya benar-benar. Yang penting semua tujuannya balik lagi untuk rumah ya Bu ya. Betul. Untuk keluarga.
Karena kata BCL, harta yang paling berharga adalah keluarga. Benar. Betul. Wah, makasih banget Bu Indi hari ini untuk pelajarannya juga untuk Bunga dan teman-teman di rumah yang nonton, juga pengalamannya. Semoga Bunga juga bisa kayak Ibu ya, tetap semangat untuk Banyak yang lebih baik bekerjanya. deh, Bunga. Iya bener sih, tapi nggak apa-apa, yang terdekat dulu. Nah, sampai jumpa lagi buat teman-teman yang nanti bakal nonton Berbagi Sisi, kira-kira selanjutnya bintang tamunya siapa ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Teh Bunga. Sampai jumpa.